Manga One Piece Chapter 1098 diberi judul Kelahiran Genie, yang mana chapter ini dibuka dengan pernyataan permintaan dari pasukan revolusi yang meminta agar dikirimkan pasukan bantuan untuk melawan pasukan kerajaan yang sekarang lagi dikudeta di wilayah South Blue. Mendengar hal itu, Ivankov tidak bisa memenuhi permintaan tersebut dikarenakan mereka lagi sibuk mengobati masyarakat kerajaan Goa yang lagi terluka. Dari pernyataan Ivankov dapat disimpulkan bahwa mereka masih berada di kerajaan Goa setelah menyelamatkan masyarakat yang terkepung oleh api, sekaligus membawa sabuk kecil yang terluka. Kuma yang juga mendengar permintaan bantuan tersebut memutuskan untuk pergi ke tempat kejadian perkara. Akan tetapi Ivankov menentang keputusannya, karena menurutnya semenjak Genie diculik, Kuma terlalu memaksakan dirinya dalam mengambil tindakan. Terlebih lagi, menurut informasi dari pasukan revolusi yang lain, Genie diculik oleh pemerintah dunia untuk dijadikan sebagai salah satu istri dari Tenryubito. Menurut pengamatanku, Tenryubito yang ingin menikahi Genie adalah mantan majikannya ketika ia masih menjadi budak. Lalu ia memerintahkan agen Superpol untuk menculik Genie, karena menurutnya Genie tetaplah budaknya. Bisa dikatakan pernikahan Tenryubito dengan masyarakat biasa bukanlah sesuatu yang baru, sebab hal ini juga pernah diperlihatkan pada chapter 499, di mana Saint Carlos dengan entengnya menunjuk seorang wanita untuk menjadikannya sebagai seorang istrinya yang kesekian. Cuma yang menjadi pertanyaannya, mengapa pasukan revolusi tidak berusaha untuk menyelamatkan Genie seperti halnya ketika mereka menyelamatkan Kuma dari perbudakan di Marijoa? Menurut saya, mengapa mereka tidak menyelamatkan Genie? Dikarenakan kekuatan pasukan revolusi pada saat itu tidak sekuat seperti sekarang. Apalagi kekuatan Kuma mempunyai keterbatasan, di mana ia tidak bisa langsung pergi ke Marijoa seperti pada chapter 1071, yang mana ia menabrak dinding Redland. Dan kalaupun ia tetap berusaha untuk pergi ke sana, maka waktunya akan habis dalam mencari Genie yang entah di mana. Karena seperti yang kita tahu, Marijoa adalah tempat yang luas. Ditambah lagi di sana banyak pasukan yang akan menghalanginya. Jadi untuk menyelamatkan Genie mempunyai risiko yang sangat besar. Oke, kita kembali kepada Kuma. Ia dan pasukan revolusi berhasil membantu pasukan pemberontakan di suatu kerajaan yang mengkudeta raja setempat dalam kurun 3 tahun lamanya. Dan setelah 2 tahun berselang atau 12 tahun yang lalu, Genie dibebaskan oleh Tenryubito disebabkan ia terkena penyakit yang tidak diketahui. Lalu ia menghubungi pasukan revolusi untuk memberitahukan tentang keadaannya yang sekarang, seraya berpesan kepada Dragon dan Ivankov agar menjaga Kumaci untuknya, sekaligus menyatakan perasaannya kepada Kumaci bahwa ia mencintainya selalu dan selamanya. Hanya saja ungkapan dari Genie tersebut tidak sempat didengar oleh Kuma, dikarenakan ia sudah terlebih dahulu pergi ke kerajaan Sorbet untuk menemui Genie. Sampainya ia di kerajaan Sorbet, Kuma langsung bertanya tentang keberadaan Genie. Namun sayang ia sudah terlebih dahulu berpulang ke alam lain disebabkan penyakit yang ia derita. Kuma yang melihat Genie telah tiada, membuatnya teringat tentang masa-masa di mana mereka tumbuh bersama dalam menjalani kehidupan di dunia ini, hingga membuatnya meneteskan air mata kesedihan atas hilangnya seseorang yang ia sayangi. Lalu Kuma berjanji kepada Genie untuk membesarkan anaknya yang tak lain dan tak bukan adalah Bonnie. Lalu ia tak lupa juga menguburkan Genie dengan layak. Bisa dikatakan kisah kehidupan Kuma merupakan kisah yang paling tragis di dalam cerita manga One Piece sejauh ini, di mana ia sedari kecil sudah menjadi budak. Lalu ia kehilangan kedua orang tuanya dengan cara mengenaskan. Kemudian ia kehilangan Genie, wanita yang ia cintai. Tapi bukan hanya itu saja, ia juga kehilangan kesadarannya, yang akibatnya ia tidak bisa mengenali orang-orang yang dikenalnya. Dengan kata lain, dia sudah mati. Dengan terungkapnya fakta tentang Genie di chapter ini, maka sudah jelas semua bahwa Kuma bukanlah ayah kandung dari Bonnie, dan Genie bukanlah ibu dari Luffy. Kemudian dengan sering berjalannya waktu, Kuma sedikit demi sedikit mempelajari tentang cara merawat seorang anak balita melalui arahan dari para orang tua yang ada di kampungnya. Dan di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang ayah, ia juga tak lupa akan tugasnya sebagai seorang anggota pasukan revolusi baik itu membantu pasukan pemberontakan di suatu kerajaan
maupun melatih bibit-bibit muda dari pasukan revolusi. Dan setelah pulang dari tugas, Kuma mendapati di bawah mata Bonnie terdapat sebuah batu biru mirip seperti apa yang dialami oleh Ginny. Teman Kuma yang melihat hal itu berinisiatif mencarikan dokter untuk memeriksa penyakit Bonnie. Hanya saja beberapa dokter yang ditemui tidak mampu mendiagnosa penyakit yang diderita oleh Bonnie. Mengetahui kenyataan itu, Kuma memutuskan untuk keluar dari pasukan revolusi agar ia bisa selalu memonitor keadaan Bonnie. Dragon yang mendengar pengunduran diri dari Kuma dengan ikhlas melepasnya, sambil membantu Kuma mencarikan dokter spesialis yang dapat mengobati penyakit Bonnie. Dan pada 7 tahun yang lalu, yaitu ketika Bonnie berumur 5 tahun, ia diganggu oleh anak-anak yang lainnya yang mengejeknya dengan sebutan vampir, dikarenakan ia tidak pernah keluar dari gereja tempat di mana ia tinggal. Bonnie yang tidak terima dengan ejekan itu melancarkan tendangan mautnya, sehingga mengenai kepala anak tersebut, yang membuat anak kampung sebelah itu lari terbirit-birit. Bonnie yang melihat mereka lari, mencoba untuk mengejarnya, namun Kuma melarangnya untuk keluar dari gereja, sebab hal itu hanya akan memperburuk penyakitnya. Dan di saat mereka lagi berbincang-bincang, Bonnie mengeluhkan batu biru yang berada di pipinya, yang menurutnya hal itu yang membuatnya diejek oleh anak-anak yang lain. Kuma yang mendengar hal itu langsung menimpali bahwa mereka sebenarnya iri dengan permata biru yang ada di pipimu, hingga membuat Bonnie tersipu malu. Jadi bisa dikatakan nama depan dari Bonnie yaitu Jewelry merupakan nama yang secara tidak langsung pemberian dari Kuma, yang mana artinya perhiasan atau permata. Dan setelah menghabiskan waktunya bersama Bonnie, Kuma menemui dokter yang memeriksa penyakit anaknya, yang mana dokter berkesimpulan Bonnie menderita penyakit yang bernama sisik safir, yang menurutnya penyakit ini tidak bisa disembuhkan, dan umur dari Bonnie tinggal 5 tahun lagi, atau di usianya yang ke-10. Dan ternyata pembicaraan dokter tersebut dengan Kuma didengar oleh Bonnie, yang mana Bonnie salah menafsirkan usianya yang ke-10 tahun, yang menurutnya pada usia tersebut penyakitnya akan sembuh. Pertanyaannya, bagaimanakah cara Kuma menyembuhkan penyakit Bonnie? Besar kemungkinan penyakit Bonnie disembuhkan Kuma melalui kekuatan buah iblisnya yang sudah mencapai tahap awakening. Maka dari itu ia rela mengubah tubuhnya menjadi cyborg, supaya ia bisa bertahan hidup dari penyakit tersebut. Jadi usia sebenarnya dari Bonnie yang sekarang adalah 12 tahun. Dan setelah 1 tahun kemudian, hari buruk pun tiba, di mana Raja Bekuri kembali ke kerajaan Sorbet, yang tujuannya untuk membakar para lansia, yang menurutnya beban bagi negara ini. Namun Raja Bekuri tidak menyadari bahwa hari ini juga merupakan hari buruknya dalam melihat kekejaman dari seorang Kuma dalam mengadilinya. Saya rasa atas insiden inilah Kuma dijuluki sebagai sang tiran. Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.